Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah kontrol otomatis dengan sensor ultrasonik dari tab B. Sebelumnya perkenalkan, saya Hilmi Wahdi dengan NPM 221407170. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ogi Perwowo dengan NPM 2214071058. Perkenalkan, nama saya Najwa Tirta Rayinda NPM 2214071076. Perkenalkan, nama saya Made Puncak Jaya dengan NPM 2214071075. Di sini kami akan menampilkan hasil dari kerja kami. Selamat menyaksikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja sensor ultrasonik HCSR04 dalam sistem palang pintu air otomatis melalui pengamatan terhadap akurasi, stabilitas, reliabilitas, dan respon waktu pengendalian. Data diperoleh dari 8 skenario pengujian dengan variasi setting point jarak antara 2 cm hingga 18 cm. Parameter yang diamati meliputi nilai jarak, waktu pengukuran, status servo, serta waktu tunda aktivasi sistem. Analisis dilakukan untuk menilai tingkat akurasi berdasarkan kesesuaian antara nilai buka servo dan nilai setting point. Stabilitas diukur melalui perubahan nilai jarak terhadap waktu, dan reliabilitas diuji melalui perhitungan deviasi absolut dan standar deviasi terhadap nilai kalibrator. Hasil menunjukkan adanya variasi performa sensor pada setiap setting point, dengan perbedaan tingkat kestabilan dan akurasi yang dipengaruhi kondisi sistem dan lingkungan. Evaluasi menyeluruh dilakukan guna merekomendasikan performa sensor terbaik untuk sistem palang pintu air otomatis. Baik, saya Hilmi Wahdi akan menjelaskan skematik untuk rangkaian sensor otomatis palang irigasi menggunakan sensor ultrasonik. Pertama, kami menghubungkan 5 volt yang berwarna merah kepada breadboard dan GND yang berwarna biru kepada breadboard. Lalu A4 yang berwarna ungu ke breadboard juga, dan A5 yang berwarna pink pada breadboard, dengan tujuan untuk mempermudah distribusi daya dan menghemat pin pada Arduino dan menghindari kabel yang berantakan. Lalu kedua, ada komponen RTC DS3231. Yang pertama, kami menghubungkan VCC yang berwarna merah pada breadboard bagian RTC. Lalu kita menghubungkan GND yang berwarna biru dengan GND yang ada di breadboard. Lalu SDA yang berwarna hijau ke breadboard menghubungkan ke A4. Lalu SCL yang berwarna oranye ke A5 yang ada di breadboard. Lalu yang ketiga, ada modul SD card. Pertama, kita menghubungkan VCC ke 5 volt 5V yang ada di breadboard. Lalu GND kita hubungkan ke GND yang ada di breadboard. Lalu CS yang berwarna oranye
ini ke pin 4 yang ada di Arduino. Lalu MOSI kita hubungkan ke pin 11 yang ada di Arduino. Ini hubungan ke sini. Lalu MISO yang berwarna abu-abu kita hubungkan ke Arduino pin 12. Dan terakhir ada SCK yang berwarna putih, kita hubungkan ke Arduino yang pin 13. Lalu ada LCD. Yang pertama kita menghubungkan VCC ke 5 volt yang ada di Arduino, tapi kita taruh di breadboard. Lalu GND kita hubungkan ke GND yang ada di breadboard. SDA hubungkan ke A4 yang ada di breadboard. Lalu ada SCL yang berwarna oranye ini, kita hubungkan ke A5 yang ada di breadboard. Lalu ada sensornya, sensor ultrasonic ini. Kita hubungkan pertama VCC, kita hubungkan ke 5 volt yang ada di breadboard. Lalu GND juga, kita hubungkan ke GND yang ada di breadboard. Lalu trik yang berwarna biru, chain ini, trik ini yang warna oranye, kita hubungkan ke Arduino di pin 6. Lalu ada ECO ini yang warna kuning, kita hubungkan ke pin 7 yang ada di Arduino. Lalu ada servonya, servo ini buat penggeraknya, kita hubungkan VCC juga ke 5 volt, GND ke GND yang ada di Arduino. Lalu ada sinyalnya yang hitam ini, kita hubungkan ke pin 3 yang ada di Arduino. Lalu ada buzzer. Nah, ini buzzer ini buat ngasih suaranya. Yang pertama ada positifnya yang berwarna merah ini, kita hubungkan ke pin 5. Lalu negatifnya yang berwarna hitam kita hubungkan ke GND. Nah, mungkin sekian pemaparan penjelasan dari skematik rangkaian sensor otomatis palang irigasi menggunakan sensor ultrasonik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan latar belakang. Pengelolaan air yang efisien sangat penting untuk mencegah pemborosan dan bencana seperti banjir atau kekeringan. Sistem manual dalam pengaturan pintu air kurang efisien dan beresiko kesalahan manusia. Sensor ultrasonik HCSR04 dapat digunakan untuk mengukur tinggi air secara real time. Data dari sensor dapat digunakan untuk mengontrol pintu air secara otomatis tanpa intervensi manusia. Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisien dan keakuratan dalam pengelolaan air. Tujuan dibuatnya rangkaian ini adalah mengotomatiskan pengendalian pintu air untuk mengurangi intervensi manusia, meningkatkan efisien dalam pengelolaan air untuk mencegah pemborosan, mencegah risiko banjir atau kekeringan dengan pemantauan ketinggian air secara real time, meningkatkan akurasi dalam pengukuran
tinggi air dibandingkan metode manual, lalu mendukung sistem pemantauan dan pencatatan data untuk analisis jangka panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian. Udah belum loh? Sudah mulai tidak? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen dari rangkaian ini. Yang pertama itu ada sensor ultrasonik HC-SR04, digunakan untuk mengukur jarak dengan memancarkan gelombang ultrasonik. Lalu di sini ada servo. Servo berfungsi sebagai motor penggerak di rangkaian ini. Selanjutnya ada MMC, multimedia card, berfungsi sebagai penyimpan data eksternal seperti log sensor atau catatan waktu RTC. Yang selanjutnya adalah RTC, real time clock, berfungsi untuk menyimpan dan menjaga waktu serta tanggal yang akurat bahkan saat Arduino mati atau kehilangan daya. Selanjutnya ada LCD, berfungsi menampilkan data dalam bentuk teks. Selanjutnya ada Arduino. Arduino berfungsi sebagai microcontroller utama untuk mengendalikan semua komponen dalam rangkaian. Selanjutnya ada kabel jumper, berfungsi sebagai penghubung antara komponen. Selanjutnya ada papan breadboard, berfungsi sebagai penghubung antara komponen menggunakan kabel jumper. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer berfungsi sebagai penghasil suara sebagai indikator alarm. Down
Baik, saya Hilmi Wahdi akan menjelaskan tentang sintak untuk rangkaian sensor otomatis palang irigasi menggunakan sensor ultrasonik. Untuk bagian pertama ada bagian import library. Itu kita mulai dengan mengimport beberapa library penting seperti WRH, ini untuk komunikasi I2C, ada liquid crystal I2C, ini untuk mengontrol LCD, lalu ada LCD flip hub, ini untuk modul RTC, lalu ada SPI dan SDH, ini untuk komunikasi dan menyimpan di SD card-nya. Dan terakhir ada servo H, ini untuk mengontrol motor servonya. Lalu ada yang kedua ada inisialisasi pin dan objek. Inisialisasi pin dan objek. Yang pertama ada bagian trip pin dan echo pin, ini untuk sensor ultrasoniknya. Lalu ada servo untuk mengontrol servo, buzzer untuk buzzer, dan chip select untuk pin chip select untuk SD card. Nah, ini nih angka-angka ini adalah angka yang dimasukkan ke Arduino. Lalu ada deklarasi objek dan variabel globalnya. Yang pertama ada LCD I2C adalah untuk objek mengatur tampilan LCD-nya. Nah, ini ukurannya. Lalu yang kedua ada RTC adalah objek untuk membaca waktu dari modul RTC. Lalu yang kedua ada my file, ini adalah file yang akan dibuat di SD card atau nama filenya. Lalu ada servo untuk motor gerakan palang dengan motor servo. Lalu yang selanjutnya ada variabel global. Nah, variabel global ini ada bagian tinggi wadah, ini batas maksimal wadah air di dalam sintaknya. Lalu ada kalibrasi A dan kalibrasi B. Ini koefisien kalibrasi untuk sensor ultrasonik berdasarkan hasil kalibrasi kita yang pernah dilakukan. Lalu lanjut ada uncheck long last log time. Nah, ini adalah variabel untuk mengukur waktu terakhir data disimpan. Lalu ada log interval. Nah, intervalnya itu 30 detik. Jadi SD card akan menyimpan ke dalam memori itu setiap interval 30 detik. Lalu ada posisi terakhir palang. Nah, ini jadi kalau palang udah nggak ada sensor atau nggak ada objeknya, itu palang kembali 0. Lalu ada point setup. Nah, pada setup ini semua perangkat diinisialisasi, komunikasi serial dimulai, LCD, RTC, dan SD card disiapkan, pin input dan output diatur, servo diset ke posisi awal yaitu 0 derajat. Nah, ini serial begin, LCD-nya itu diatur. Nah, ini inisiali RTC-nya. Kalau dia nggak ngebaca, maka akan keluar bacaan RTC tidak ditemukan. Kalau ini buat SD card-nya. Jadi kalau pertama itu SD card otomatis akan mengecek. Nah, jika SD card itu berhasil masuk, nanti keluar di serial print ini akan keluar di layar. Nah, itu berhasil. Tapi kalau SD card-nya nggak ada,
walaupun udah masuk, jadi bacaannya gagal. Nah, kalau gagal ini harus diulang lagi. Nah, ini ada output inputnya. Nah, ini untuk sesi awal servo 0 kalau nggak ada objeknya. Lalu ada loop. Nah, loop ini utama program yang berjalan terus menerus. Nah, fungsinya ini bisa ngebaca waktu saat ini dari RTC. Nah, bisa menghitung tinggi air menggunakan sensor. Nah, ini tingginya di keluar nanti di LCD. Terus hitung sudutnya, sudut buat di ini servonya itu. Terus ada tampilan data LCD di serial monitornya itu di LCD-nya. Terus jika posisi palangnya itu berubah-berubah juga nanti keluar di loop ini. Terus data juga disimpan di loop ini. Jadi kalau di sini ini pertama akan keluar tinggi air. Terus kalau ketinggian airnya itu menggunakan data sentimeter per sentimeter. Dari palang, derajatnya, derajat palang, derajat itu yang di servo itu. Jadi kalau ada objek, palang itu akan mulai kebuka, nanti keluar nih kebukanya di LCD. Terus kalau objeknya udah pergi atau nggak ada objek, nanti keluar di LCD-nya, keluar bacaan tutup, palang tutup. Terus tinggi airnya juga akan keluar kalau ada objek dengan ketinggian beberapa itu akan keluar dengan satuan sentimeter. Nah, derajat juga nanti akan keluar, derajatnya itu bagian yang kita atur sendiri. Nah, ini buat SD card-nya itu intervalnya setiap 30 detik ada objek, nggak ada objek, dia akan otomatis kesimpan ke memori SD card dengan ketinggian. Kalau ada nanti ada bacaan data waktu, ketinggian air sama derajatnya. Nah, ini delay. Loop ini akan setiap delaynya itu 1 detik kalau di LCD. Lalu ada fungsi membaca ketinggian air dengan sensor HC. Fungsi ini membaca jarak dari sensor ke permukaan air, mengalihkan dengan faktor kalibrasi, lalu menghitung tinggi air dari dasar wadah. Nilai kunci antara 0 dan tinggi maksimal wadah agar tetap tinggi. Nah, ini loopnya berarti rendah, high, tinggi. Nah, ini jarak sensor dari jarak sensor ke permukaan air. Nah, ini rumus kalibrasinya dimasukin. Lalu ada tinggi wadah, tinggi air sama dengan tinggi wadah dikurang jarak kalibrasi. Nah, ini hitung. Nah, tinggal air 0 dari nilai negatif, nggak mungkin ada negatif. Nah, ini batas maksimum wadah. Lalu ada fungsi menghitung derajat palang berdasarkan tinggi air. Nah, di sini menjelaskan fungsi ini mengubah tinggi air menjadi sudut bukaan palang secara bertahap. Semakin tinggi air, semakin besar sudutnya. Jadi kita masukkan. Misal tinggi airnya itu 18. Jadi sudutnya itu yang akan bekerja 90 derajat. Terus jika tinggi airnya itu 16, sudutnya akan menjadi 78 dan seterusnya. Semakin kecil, semakin pendek tinggi airnya, semakin kecil juga sudutnya sampai 0. Nah, kalau tingginya 0, sudutnya juga 0. Lalu ada fungsi membunyikan buzzer selama 0,5 detik. Nah, mengaktifkan buzzer selama 0,5 detik sebagai peringatan setiap kali palang berubah posisi. Jadi, nah ini kita susun. Kalau ada objek, buzzer itu otomatis bunyi. Nah, bunyinya itu selama 0,5 detik. Lalu ada
fungsi menyimpan data ke SD card. Fungsi ini untuk menyimpan data waktu, tinggi air, dan posisi palang ke file. Nah, ini nama filenya. Nah, ini nanti keluar data filenya di SD card atau memori itu. Namanya data air txt di SD card. Nah, ini berguna untuk dokumentasi dan analisis data history atau bisa untuk mengecek hasilnya. Nah, ini ada tampilan di LCD-nya itu ada tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Nah, itu dipasang semua ada. Nah, ini buat bedain buat tandanya. Nanti juga ada di SD card itu ada tinggi airnya, terus ada palangnya dengan satuan sentimeter tinggi air itu. Nah, juga ada sudut. Nah, nanti kalau dia nyimpan kan nanti ada baca. Kalau dia nggak ada objek 0. Nah, terus bacaannya tutup. Tapi kalau ada objek dia ngebuka, ada bacaan bukanya itu dia ada derajatnya juga. Nah, nanti bacaan juga ada data tersimpan ke SD card. Nah, ini keluar di serial monitornya itu setiap 30 detik. Nah, data tersimpan atau data gagal menyimpan ini setiap 30 detik. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Jadi di sini kami sedang melakukan proses kalibrasi. Nah, untuk proses kalibrasi sendiri kami mengambil data dari jarak 3 cm. 3 cm, 6 cm, 9 cm, dan seterusnya. Kita mengambil dari 3 kali pengulangan. Mending kamu denger dulu soal maksudnya. Udah ada ping aja, Wak. Sampai 150 cm. Kita melakukan kalibrasi 3, 6, 9 sampai 150 dan melakukan 3 kali pengulangan. Mantap. Ada jarak berapa? Yang dia sirkuit. Sirkuit apa, Kak? Ini Oh, enggak lah, ini mah belum. Oh, belum ya? Kalibrasi ini. Dah. Udah. Baik, di sini saya akan menjelaskan Excel kalibrasi atau olah data kalibrasi dari sensor ultrasonik atau sensor jarak. Nah, di sini kami menggunakan kalibrator penggaris. Ada 3 penggaris. Terus ada 3 kali pengulangan juga. Nah, untuk yang pertama itu pakai penggarisnya itu pakai jarak 3 cm, 6 cm, 9 cm, sampai 150 cm. Jadi untuk selisihnya 3 cm, 3 cm. Nah, untuk pengulangan 1 didapatkan nilai sensor 2,92, pengulangan 2 juga 2,92, dan pengulangan 3, 3,03. Nah, ini sampai jarak 150 cm dilakukan pengulangan 1, pengulangan 2, dan pengulangan 3. Untuk selisihnya itu 3 cm, 3 cm. Mendapatkan nilai sensor segini. Ini. Nah, setelah itu kita bikin grafik kalibrasi sensor. Untuk kalibrasinya sendiri, untuk grafiknya itu
Nah, untuk series namanya itu kalibrasi sensor jarak. Untuk series X-nya itu memakai rata-rata dari kalibratornya. Eh, itu rata-rata di kalibratornya. Dan untuk nilai Y-nya itu rata-rata dari nilai sensornya. Oke. Nah itu eh, mungkin saya akan em, memberikan contoh dari membuat grafiknya. Pertama itu insert, chart. Kita pakai yang ini. Setelah itu kita kasih data, sejak kalibrasi, sensor jarak satu eight, series name-nya kalibrasi jarak. Series X-nya tadi kan untuk rata-rata dari kalibratornya. Kita copy semuanya. Setelah itu series Y-nya itu dari rata-rata nilai sensornya. Bentar. Kita ulangi untuk ininya. Insert, insert, filter, insert, kalibrasi sensor jarak, ya, seharusnya kalibrasi X-nya itu tadi untuk rata-rata dari kalibrator. Setelah itu Y-nya rata-rata dari nilai sensornya. Oke, oke. Hmm, kita ke salah satu. Hmm, hmm, display, display, ya. Hmm. Ini kita checklist, ini juga checklist. Ini checklist, checklist dua ini. Terus setelah itu udah, terus udah dapatkan nilai kalibrasi dari sensor jarak. Ini kita pindahin dulu, coba kita samakan sama yang sebelumnya. Nah, kecilin aja. Hmm. Ketemu R-nya. Ini untuk menilai, untuk mencari nilai kalibrasinya. Jadi biar bisa melanjut ke step validasi. Nih, sekian dari penjelasan Excel kalibrasi. Kurang, semoga bisa dipahami.
saya akhiri. Sekian, terima kasih. Di sini kami sedang melakukan proses validasi. Jadi di sini kami mengambil jarak dari 3,5 cm. Nah, di dalam sintaknya nanti dimasukin rumus kalibrasinya. Nih, untuk rumus kalibrasinya dimasukin ke sintak validasi. Di sini kita juga melakukan 3 kali pengulangan dari proses validasi dari jarak 3,5 cm sampai 105 cm. Udah selesai? Dan 3 kali pengulangan. Ini untuk MMC-nya. Nih. Pendahuluan. Tujuan. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang Excel validasi dari sensor ultrasonik atau sensor jarak. Eh, Oke, sebelumnya mungkin saya lupa untuk yang dari Excel kalibrasi ini. Nah, nanti untuk nilai R ini dimasukkan ke dalam sintak, atau ke dalam programnya untuk menentukan nilai validasi. Jadi dari kalibrasi ini untuk mendapatkan nilai R ini, setelah itu di-share ke sintak validasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validasi. Untuk validasi ini menggunakan 3 pengulangan juga, pengulangan 1, pengulangan 2, pengulangan 3 dari nilai sensornya. Dan untuk kalibratornya juga menggunakan penggaris, dia sampai 90 data. Kalau kalibrasi tadi sampai 150, kalau untuk yang validasi sampai 90. Nah, untuk menentukan grafik dari validasi, yang pertama insert, charts, scatter, terus kita pilih datanya, add, validasi. Untuk X-nya kita pakai rata-rata. Dan untuk nilai Y-nya kita pakai sebentar. Hmm, lain. Hmm, dari data kita wajib validasi sensor jarak, validasi. Untuk X-nya kita pakai nilai sensornya rata-rata dari nilai sensor. Kalau yang kalibrasi tadi kan X-nya pakai rata-rata nilai kalibrator. Kalau yang ini pakai nilai sensor. Terus untuk Y-nya itu pakai rata-rata dari kalibratornya. Oke. Hmm. Untuk nilai validasinya. Ya, untuk grafik validasinya.
Hmm. Jadi bedanya sama kalibrasi itu kan kalau kalibrasi tadi nilai X-nya itu rata-rata kalibrator dan nilai Y-nya itu rata-rata sensor. Untuk yang tadi untuk yang kalibrasi, sedangkan untuk yang validasi untuk nilai X-nya itu rata-rata sensor, sedangkan untuk Y-nya itu rata-rata kalibrator. Nah, dari kita dapatkan nilai ini itu kita harus memasukkan nilai R ke dalam sintak atau ke dalam program yang biasanya ada di Arduino itu. Setelah kita masukkan nilai itu, maka kita baru bisa untuk melakukan validasi. Nah, untuk data validasi untuk grafiknya cuma seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perhitungan dari nilai X yang diperoleh untuk validasi. Nah, sebelumnya itu nilai kalibrasinya itu ditemukan nilai kalibrasi R kuadratnya itu 0,0995 dan nilai Y-nya itu Y sama dengan 0,9764X plus 0,0398. Untuk kalibrasinya. Setelah itu untuk nilai persamaan ini akan dimasukkan ke program validasi untuk memvalidkan bagaimana sensor itu bekerja. Nah, ini untuk yang validasinya. Nah, setelah kami hitung itu ketemu nilai X-nya yaitu X sama dengan Y min 0,0398 per 0,9764. Nah, untuk nilai ini nanti dimasukkan ke program sintak dan untuk memvalidasi gimana cara sensor itu bekerja, untuk memvalidkan sensor. Jadi untuk hasil kalibrasi tadi didapatkan persamaan Y sama dengan 0,9764X plus 0,0398. Setelah itu kita cari nilai X-nya, dan untuk nilai X ini nanti akan dimasukkan ke program AI-nya, untuk program atau untuk dimasukkan ke sintaknya. Dan setelah udah dimasukkan ke sintaknya, baru kita melakukan validasi dari sensor tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji kinerja pada sistem otomatis pintu irigasi menggunakan sensor dan servo untuk mengontrol pembukaan dan penutupan pintu irigasi. Dengan sensor berfungsi untuk mengukur ketinggian air dan servo digunakan untuk menggerakkan pintu secara otomatis. Pada uji kinerja ini, jika ketinggian air yang diukur oleh sensor mencapai ketinggian 4 sampai 16 cm, maka pintu otomatis akan terbuka. Dengan semakin tinggi air tersebut, maka pintu akan terbuka semakin tinggi pula. Namun jika ketinggian air kurang dari 4 cm, maka pintu akan otomatis tertutup. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang data uji kinerja. Setelah kalibrasi dan validasi selesai, kita melakukan uji kinerja. Uji kinerja itu dilakukan selama 15 jam. Nah, ini untuk data uji kinerjanya. Dengan 8 setting point. Setting point pertama, setting point kedua, setting point ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan.
Nah, ini untuk grafik uji kinerjanya. Untuk grafik. Dari setting point 1, setting point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk grafik grafiknya sendiri, kita bisa lihat datanya. Nih, untuk nilainya. Untuk nilai yang Y-nya itu dari waktu, dan untuk nilai X-nya itu dari waktu, dan untuk nilai Y-nya itu dari tinggi airnya atau dari eh, dia kebuka atau ketutupnya, dari kinerja alatnya apa sih? Nah, kalau ini kan kami menggunakan tinggi airnya, menggunakan halang pintu, jadi dia atau lebih inilah sensornya berjalan gitu. Sini. Ini untuk stabilitasnya. Hmm. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menggunakan 8 setting point. Di sini untuk ditambahin data kalibratornya juga. Nah, untuk grafik stabilitasnya seperti ini. Itu ini menggunakan rehabilitas. Ini ada rumus rehabilitas, Corel, kalibrator, koma, sensor. Untuk stabilitasnya itu kita satu-satu ya. Nih, kita bisa lihat datanya. Setting point 1. Ini setting point 1 itu untuk X-nya pakai waktu. Setelah itu Y-nya itu pakai setting point. Itu untuk setting point 1. Nah, ini kan ada Oke, ini kan ada data aktual sensor, data kalibrator. Jadi setiap setting point itu eh, kita memasukkan data untuk membuat grafik. Jadi yang pertama X-nya waktu, setelah itu Y-nya setting point. Itu untuk setting point 1. Terus untuk data aktual sensornya juga sama. Dia masih dalam setting point 1, cuman dia namanya data aktual sensor. Jadi dia pakai X X-nya itu waktu, terus untuk Y-nya itu dia pakai sensor atau pakai tinggi air. Nih, kita lihat ya, edit. Nih, untuk ininya pakai waktu, X-nya waktu, dan untuk Y-nya itu dia pakai nilai sensornya atau nilai di sini saya nilai sensornya saya umpamakan dengan tinggi air atau nilai yang ada di ini di ininya kebaca apa namanya sensornya kebaca, jadi nilai sensornya kalau di sini kami menggunakan tinggi air. Nah, sedangkan untuk data kalibrator, X-nya waktu dan Y-nya itu memakai data kalibrator. Itu sama, ini per setting point, jadi ada tiga. Yang pertama itu waktu dan setting point. Itu kita namain aja setting point 1. Setelah itu data aktual sensor itu waktu dan tinggi air. Setelah itu data kalibrator itu waktu dan data kalibratornya. Seperti itu sampai dia setting point 8. Jadi ini kayak gini. Datanya ada 8. Soalnya tadi reliabilitas menggunakan rumusnya. Terus ada keakurasian. Keakurasian itu juga sama 8 setting point. Nih untuk keakurasian. Ini dari sini udah ada ini SPMNA. Ini juga SPMNA. Hmm, SP min bagi N persennya. Dan ini untuk grafik akurasinya. Sama untuk grafik akurasinya itu dia memakai
Y-nya itu pakai yang nomor ini, dan Y-nya itu untuk persenannya. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Excel atau olah data uji kinerja. Kurang atau lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari sistem otomatis ini yang pertama adalah sistem palang pintu air otomatis berbasis sensor ultrasonik HCSR04 dapat meningkatkan efisiensi pengolahan air. Yang kedua, otomatis pintu air mengurangi intervensi manusia dan meminimalkan risiko kesalahan operasional. Yang ketiga, pemantauan ketinggian air secara real-time membantu dalam pencegahan banjir atau kekeringan. Yang keempat, akurasi pengukuran lebih tinggi dibandingkan metode manual, sehingga pengambilan keputusan lebih cepat. Yang kelima, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk data logging dan analisis pengolahan sumber daya air jangka panjang. Cukup sekian dari kesimpulan ini. Sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.